Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bab ma jaa, bab apa yang datang fit tashdidi dalam larangan keras, fil ghibah dalam masalah ghibah, lis-shaim bagi orang yang puasa. Jadi orang puasa jangan sampai melakukan ghibah, menggunjing orang. Hadis 22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zuri, perkataan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan dusta, falaisa lillahi, maka tidak ada bagi Allah hajatun, keperluan, bi ayyada'a, bahwasanya dia meninggalkan ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya." Maksud hadis ini adalah kalau ada orang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan bohong, azur. Ada juga yang mengartikan azur itu adalah perkataan batil. Dan kalau diartikan perkataan batil, maka ini artinya lebih luas. Perkataan bohong itu termasuk batil. Ghibah itu termasuk batil. Menggunjing termasuk batil. Menuduh orang termasuk batil. Pokoknya segala perkataan yang tidak diridhai Allah itu berarti perkataan yang batil. Nah, ini terjemahan kata-kata zur. Ini kalau diartikan batil lebih mencakup. Meskipun seringnya diartikan azur itu adalah apa? Kedustaan. Nah, maka orang yang puasa tapi masih dusta atau masih menggunjing orang, Allah tidak perlu kepada puasa dia. Apa maksudnya Allah tidak perlu kepada puasa dia? Menurut mayoritas para ulama, maksudnya di sini Allah tidak berikan pahala kepada orang yang puasa. Jadi puasa kok menggunjing, pahalanya nol. Puasa kok dusta, pahalanya nol. Atau kalaupun ada pahalanya, pahalanya kecil. Jadi mengurangi pahala. Puasanya tetap sah. Ini menurut mayoritas para ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya Allah tidak perlu kepada puasanya, itu artinya puasanya tidak sah, yaitu batal puasanya. Ini pendapat Ibnu Hazm dan yang lain-lain. Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam Ahmad, orang menggunjing pada saat puasa, gimana ini? Puasanya sah atau tidak? Apakah dia wajib mengqadha, mengulangi puasanya atau tidak?" Maka beliau mengatakan, kalau orang menggunjing diwajibkan mengulangi puasa, kita semua mengulangi puasa semua, kata beliau. Artinya apa? Banyak orang yang menggunjing orang lain. Nah, maka berhati-hatilah kita. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi pahalanya nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Berdusta, gara-gara menggunjing, gara-gara menuduh orang. Pokoknya perkataan-perkataan batil. Semuanya menyebabkan puasa kita jadi nol pahala, atau kalaupun berpahala, pahalanya sangat kecil. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa puasa manusia itu memang bertingkat-tingkat. Maka para ulama mengatakan puasa bisa dibagi tiga. Tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, shaumul awam. Puasanya orang-orang awam. Yaitu hanya puasa dari makan dan minum saja. Sementara anggota tubuhnya masih belum berpuasa. Sehingga mulutnya masih ngomong dusta, mulutnya masih menggibah, matanya masih melakukan maksiat. Nah, itu berarti puasa makan minum saja. Yang puasa hanya apa? Mulutnya atau perutnya dari makan minum. Tapi anggota tubuh yang lain masih enggak puasa. Tingkatan berikutnya yang naik lagi adalah puasanya orang-orang khusus, shaumul khawas. Orang-orang khusus ini puasanya dua. Puasa makan minum dan puasa anggota tubuh dari maksiat-maksiat. Matanya dijaga tidak mau melihat yang haram, mulutnya dijaga tidak mau mengatakan yang haram, tangannya dijaga tidak mau melakukan yang haram, kakinya dijaga tidak mau melangkah kepada yang haram. Ini puasa yang sudah lumayan bagus, tapi belum sempurna. Puasa yang paling sempurna adalah tingkatan ketiga, puasanya khawasul khawas,
orang khusus dari orang-orang khusus. Jadi puasa orang khusus tapi lebih khusus lagi, yaitu puasa makan minum plus puasa dari maksiat, anggota tubuhnya tidak maksiat, satu lagi hatinya puasa sehingga tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan maksiat-maksiat, tapi hatinya masih mikir dunia, masih mikir sana, mikir sini, ya, hatinya tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti hatinya belum berpuasa. Ini pembagian seperti ini biasanya disebutkan di dalam kitab-kitab ulama-ulama sufi, ya. Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, demikian juga kitab-kitab yang lainnya, antum akan temukan pembagian puasa seperti ini. Nah, mari kita lihat puasa kita masing-masing. Apakah kita puasanya puasa orang awam saja? Kalau puasa kita baru puasa orang awam, mari kita tingkatkan puasa orang khusus. Sehingga anggota tubuh kita semuanya puasa, matanya puasa, jangan maksiat. Menyebabkan nanti puasa kita jadi lebih sempurna pahalanya. Kalau sudah bisa khusus begitu, tingkatkan lagi yang terakhir, hatinya juga puasa, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab majaa, bab riwayat yang datang fi fadlis sahur, tentang fadilah sahur. Hadis 23 an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu, sahurlah kalian, fa inna, karena sesungguhnya fis sahuri, di dalam makanan sahur, barakatan, ada berkahnya. Hadis ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama, perintah sahur, tasahharu. Perintah dalam agama itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Perintah makan sahur ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah kadang-kadang puasa wisol, puasa sambung. Yang kalau puasa sambung berarti hari yang kedua itu tidak melakukan sahur. Ini menunjukkan bahwa perintah sahur hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu mengandung barokah. Barokah itu apa? Barokah itu kebaikan yang banyak, itu namanya barokah. Barokahnya sahur ada dua macam, barokah agama dan barokah dunia. Barokahnya dunia adalah kita punya tenaga gara-gara kita makan sahur, sehingga kita masih bisa bekerja. Yang anak sekolah masih bisa sekolah, yang ibu-ibu masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah, yang bapak-bapak masih bisa mencari nafkah, mencari duit untuk menghidupi anak istrinya. Nah, ini barokah dari sisi dunia. Barokah dari sisi agama, yaitu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita makan sahur, maka kita melakukan sunnah Nabi. Nah, orang yang melakukan sunnah Nabi pasti mendapatkan pahala. Maka barokahnya ada barokah agama dan barokah dunia sekaligus. Kemudian satu faedah yang ingin saya sampaikan dari hadis ini, kata-kata as-sahur ini boleh dibaca dengan sin yang di fathah, sahur, boleh dibaca dengan sin yang ditambah suhur. Kalau dibaca fathah sahur, itu artinya makanan sahur. Nasi, tempe, telur, kurma, nah itu semuanya disebut as-sahur. Kalau dibaca dhammah suhur, itu maksudnya perbuatan kita makan tadi. Ngambil makanannya, dimasukkan dalam mulut, kemudian kita kunyah, kita masukkan perut, nah itu suhur. Maka dalam bahasa Arab, perubahan harokat ini bisa menyebabkan perubahan arti. Wudu itu air wudu yang digunakan untuk wudu. Tetapi kalau wudu, nah itu perbuatan kita berwudu. Kita mengambil air, kita berkumur-kumur, itu wudu namanya. Airnya disebut wudu. Tuhur juga begitu. Tuhur itu bersuci, ya, mandi itu tuhur. Tapi airnya yang digunakan untuk mandi namanya tohur. Nah, ini bahasa Arab seperti ini. Sehingga hati-hati dalam membaca hadis Nabi. Kalau hadis Nabi kita baca salah, nanti terjemahnya bisa salah, jadi berubah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini dibaca sahur apa suhur ini? Boleh dua-duanya. Tapi kalau antum membaca sahur, berarti artinya apa? Makanan sahur. Kalau antum membaca suhur, berarti perbuatan makan sahur.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.